Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Permatasari dengan NIM 12030303108 dari kelas HTN 3C. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mereview dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Langsung saja pertemuan ke-19 yaitu membahas mengenai sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi ini yang mana Yunani menjadi pangkal dari sebuah sejarahnya. Walaupun pada saat itu tidak secara tegas sehingga penamaan sebuah konstitusi ini berbeda dengan substansinya. Sokrates 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi berpendapat pada masa ini sudah ada beberapa substansi pemikiran yang berkaitan dengan konstitusi. Yang kedua ada Plato 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Yang mana pada masa ini sudah ada substansi pemikiran yang mana politia disepadankan dengan konstitusi sedangkan nomoi disepadankan dengan undang-undang biasa. Dan yang terakhir ada Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Yang mana tujuan tertinggi negara merupakan berkehidupan yang baik. Dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakatnya. Selanjutnya dalam perkembangannya konstitusi ini terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada aliran Anglo-Saxon atau rule of law, yang mana aliran ini mengambil sumber hukum dari putusan pengadilan sebagai dasar sehingga dasar konstitusi ini tidak tertulis, namun didasarkan kebiasaan atau putusan hakim. Yang kedua ada aliran Eropa kontinental atau civil law atau kode sipil, yang mana prinsip utama hukum ini yaitu bahwa hukum memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan kodifikasi. Adapun kedudukan konstitusi yang pertama sebagai pembatas kekuasaan, yang kedua sebagai pengatur kekuasaan, yang ketiga sebagai penyamaan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-10 membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Ada 3 proses dalam pembentukan konstitusi ini. Yang pertama given atau diberikan. Dalam arti sebuah konstitusi ini dibentuk atas dasar pemberian daripada seorang penguasa. Yang kedua ada on purpose, berarti sebuah konstitusi ini sengaja dibuat atau sengaja disediakan. Yang ketiga ada revolution, berarti proses pembentukan konstitusi yang dilakukan atas dasar perlawanan. Selanjutnya ada stat fundamental norm, merupakan landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Yang pertama ada menurut Hans Nawiaskay yang mengatakan bahwa terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama norma fundamental negara, yang kedua aturan dasar negara, yang ketiga undang-undang formal, yang keempat peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Yang kedua ada ideologi. Ideologi ini merupakan keseluruhan pandangan, nilai, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Yang ketiga ada norma. Norma ini merupakan petunjuk tingkah laku yang harus serta tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan dengan disertai sanksi. Selanjutnya pertemuan ke-11 yaitu membahas mengenai konstitusi, konstitualisme, dan negara. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Secara sederhana merupakan kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin dengan warga negaranya, antara warganya sendiri, serta mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara itu sendiri. Yang kedua ada pengertian negara. Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Adapun komponen di dalam sebuah negara, yang pertama harus ada pemerintahan. Pemerintahan ini merupakan proses atau cara pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua ada rakyat. Rakyat ini merupakan bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Yang ketiga ada wilayah. Wilayah ini dapat meliputi daratan, lautan, dan udara. Wilayah ini yang mana wilayah ini haruslah pasti dan ditandai dengan baik.
Yang terakhir ada pengakuan. Pengakuan di sini merupakan keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Yang terakhir ada konstitualisme, pengertiannya, yang mana merupakan sebuah negara yang menganut konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ramlan Surbakti, bahwa konstitualisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Adapun kepentingan dari sebuah konstitusi, yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga, ada konstitusi memuat hak warga negaranya. Selanjutnya, pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern, Syahifah Madinah. Adapun sebutan ahli mengenai Piagam Madinah. Yang pertama ada Irani Coloson mengatakan Piagam Madinah dengan charter. Adapun Anthony Nating mengatakan Piagam Madinah dengan agreement. Adapun J. Suyuti Pulungan mengatakan Piagam Madinah dengan konstitusi. Terdapat 3 muatan substansi dalam Piagam Madinah. Yang pertama ada kesepakatan, persamaan, dan yang terakhir ada keadilan. Selanjutnya, apakah Piagam Madinah sama dengan konstitusi? Di sini terdapat 2 golongan. Yang pertama ada yang menerima dan yang kedua ada yang menolak. Yang menerima ini menyatakan bahwasannya konstitusi Madinah atau Piagam Madinah telah memenuhi unsur sebagai konstitusi atau aturan dasar. Sedangkan golongan yang menolak ini mengatakan bahwa konstitusi ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Selanjutnya, pertemuan ke-13 yaitu membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Daya ikat konstitusi ini terdapat 3 hal yang menjadi pemicu kuat atau tidaknya ikatan sebuah konstitusi pada masyarakat negara. Yang pertama itu hukum. Hukum ini ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum serta atas dasar nama rakyat. Yang kedua ada politik, yang mana kekuasaan tanpa hukum adalah zolim dan hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Yang ketiga ada moral. Paul Scholten mengatakan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Selanjutnya, pertemuan ke-14 yaitu membahas mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Yang pertama ini sistem prakemerdekaan. Bagian A, masa penjajahan Belanda. Di masa ini terdapat 2 bagian, yaitu peraturan umum dan peraturan lokal. Yang bagian B, masa penjajahan Jepang. Bahwasanya kedudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai penguasa penduduk. Dengan kata lain, Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Selanjutnya, pasca kemerdekaan. Bagian A, Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pasca pemberlakuan UUD 1945 8 Agustus 1945 dihasilkan 3 unsur. Yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Bagian B, Republik Indonesia Serikat 1949 sampai dengan 1950. Yang mana di sini terjadi perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947. Dengan menghasilkan yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera, selebihnya dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat. Bagian C yaitu UUDS 1950 sampai dengan 1959, yang menghasilkan 1 presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Bagian D yaitu Orde Lama 1959 sampai dengan 1965. Di sini terdapat dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan isi yang pertama berlakunya kembali UUD 1945. Yang kedua, dibubarkan konstituante. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya bagian E yaitu Orde Baru 1966 sampai dengan 1998.
dengan isi yang pertama diawali dengan Super Smart. Yang kedua, Orde Baru bertekad menjalankan UUD 1945 dan Pancasila serta secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto. Selanjutnya, pemilu 5 tahun sekali tetapi tidak demokratis. Selanjutnya, kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Selanjutnya, pembangunan ekonomi terlaksana namun tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Bagian 3 yaitu sistem era reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen dalam kurung 1999 sampai dengan 2002 terdiri dari yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lembaga tertinggi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kelima, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keenam, kekuasaan legislatif lebih dominan. Yang ketujuh, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Yang kedelapan, presiden tidak dapat membubarkan MPR. Selanjutnya, pertemuan yang ke-15 membahas mengenai hukum kewarganegaraan. Adapun di sini pengertian kewarganegaraan dan diaspora. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, ada pengertian diaspora. Diaspora ini merupakan emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Selanjutnya ada asas hukum kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Yang kedua ada asas ius soli atau law of the soil. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda. Selanjutnya ada dewi kenegaraan. Yang pertama ada dewi kewarganegaraan terbatas. Yang kedua ada dewi kewarganegaraan bersyarat. Dan yang ketiga ada dewi kewarganegaraan penuh. Mungkin sekian video yang saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.